Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hanur Wahid dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan melakukan orasi untuk memenuhi UAS mata kuliah Kewarganegaraan. Dosen pengampu Dr. Wahidullah SHI MH. Orasi saya tentang keberagaman adalah rahmah bangsa Indonesia. Contohnya, keberagaman adalah nilai kemanusiaan yang universal. Seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali berkewajiban merawat keberagaman, bukan sekadar karena keberagaman adalah bingkai pemersatu. Bangsa Indonesia lebih dari itu. Keberagaman adalah nilai kemanusiaan yang universal. Pekerjaan rumah yang paling berat dari upaya merawat keberagaman adalah memulai dari diri sendiri. Negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain di luar 3 cabang kekuasaan. Dan media harus menjadi teladan, sebab 2 komponen itu adalah agen terbesar perubahan sosial. Mampukah kita menjadi teladan? Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan orasi kebudayaan, kebinekaan, dan keberagaman Indonesia pada peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen yang ke-22 di Jakarta. Tanpa hadir dalam perayaan HUT ke-22, Menkominfo Rudi Antara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Raffi Amar, Ketua Dewan Pers Osep Adi Prasetyo, Kepala Pusat Informasi dan Humas Syafrizal, sejumlah tokoh pers, tokoh masyarakat, kebudayawan, pemimpin media, serta para praktisi komunikasi. Untuk mewujudkan merawat keberagaman tersebut, Menak mengungkapkan, pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan keikhlasan untuk mewujudkan keberagaman di lingkungan sendiri. Menurut Menak, ini bukan hal mudah, sekedar memberi contoh. Menak mengilustrasikan ada banyak pertentangan dari tudingan ketika dirinya memproklamirkan diri sebagai menteri semua agama. Begitu pula ketika merapikan internal Kementerian Agama, menata pengelolaan haji, dan seterusnya yang bisa dimaknai pengebirian domain umat Islam. Saya dianggap orang Islam, sekaligus Menteri Agama, politisi parpol Islam, yang tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam, ucap Menak. Bagi Menak, sikap tulus ikhlas akan mengantar kita pada kelegaan untuk membuka ruang dialog, dan ternyata dialog terbukti bisa menjadi pintu masuk untuk menemukan sumber konflik, memetakan masalah sekaligus mencari solusinya. Dari situ akan muncul kesadaran untuk melihat konflik secara objektif dan komprehensif, sehingga bisa menghasilkan solusi yang tepat. Pada tahap inilah media bisa membantu publik menemukan konteks sebuah konflik keberagaman dan keberagaman lewat produk jurnalistik yang berkualitas. Dengan demikian, publik akan bersikap lebih bijak, tutur Menak. Sebagai objek karya jurnalistik, dalam pandangan Menak, konflik tentu sangat menarik. Konflik mengandung nilai berita yang menggelitik, tapi bukan berarti konflik pantas dijadikan sebagai komoditi untuk menaikkan ranting dan oplas supaya dapat keuntungan berlimpah. Profesionalisme jurnalis di tengah konflik teruji ketika mampu mendudukkan teks pada konteks, dalam arti memaparkan akar masalah, memberikan warning agar konflik tak meluas, mendorong solusi penyelesaian konflik, serta mengugah pihak berwenang agar bertindak tepat dan bijak, kata Menak. Saya rasa teman-teman media lebih fasih soal teori atau konsep dalam dasar jurnalisme sadar konflik, jurnalisme dasar keberagaman, jurnalisme damai, dan sejenisnya. Persoalannya, bisakah jurnalis dan redaksi konsisten menerapkan konsep tersebut? Terlebih jika dihadapkan kendala operasional, situasi lapangan, juga kepentingan bisnis pemodal atau pemilik media, tambah Menak. Bicara praktik jurnalistik dalam pandangan Menak, hal yang tak kalah pentingnya adalah kita tak boleh abai terhadap keluhan kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan seputar keberagaman.
Misalnya seringkali media terlalu bersemangat menyuarakan kelompok marginal atau menganggukkan teriakan kelompok minoritas, tapi tidak menenggang rasa kelompok mayoritas. Keluhan lain terkesan ada ketidakadilan dalam meliput konflik. Bila korban kelompok, media cenderung adem ayem, tapi bila korbannya kelompok Y, pemberitaannya amat santer. Di sini diperlukan kearifan untuk bersikap adil dan menjaga keharmonisan, ucap Menak. Di alam demokrasi dikatakan Menak, pemerintah tentu tidak bisa mengontrol media. Hal paling memungkinkan, pemerintah memberi akses dan respon yang cukup bagi media untuk menjalankan perannya bagi publik. Pemerintah tentu tidak boleh alergi terhadap kritik media kemudian. Pemerintah yang menyediakan sarana mendidik agar terjadi regenerasi yang lebih pada SDM industri media. Untuk mengatasi konflik terkait keberagaman dalam konteks agama, Menak menandaskan Kementerian Agama sedang menggodok RUU Perlindungan Umat Beragama. Dalam proses yang belum final saat ini, ujar Menak, tentu dibutuhkan masukan yang konstruktif dari kalangan media untuk menyempurnakan RUU tersebut. Sebab sebagian kontennya tentu akan berkaitan dengan media. Misalnya tentang penistaan agama di ranah publik, ujaran kebencian dalam dakwah, dan seterusnya. Lewat dialog seperti ini kita bisa saling menyamakan persepsi dan membuka pandangan lebih luas demi terciptanya masyarakat yang lebih beradab, ucap Menak. Marilah sama-sama melapangkan dada untuk saling mengerti dan memahami. Marilah sama-sama mengulurkan tangan untuk saling mengisi dan melengkapi. Sebab dari situlah bersemai bibit-bibit toleransi. Sekian orasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.